Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis kembali di malam hari ini. Insyaallah taala kita akan membahas tentang muhasabah diri, mengevaluasi diri kita, karena ini sangat penting sebagai pengingat buat kita di dalam kehidupan dunia ini, di mana kita tahu bahwasanya dunia bukan merupakan kehidupan kita yang hakiki, yang kekal. Oleh karena itu hendaklah kita muhasabah apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Jika kita dapati yang telah kita lakukan itu banyak sekali kekurangan-kekurangan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan muhasabah diri kita tentunya berusaha untuk menutupi hal itu. Karena amal yang baik itu akan menutupi, bahkan akan menghapus kesalahan ataupun kekurangan di masa lalu. Ikhwan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat yang amat agung dan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini, bermiliar manusia jumlahnya, semuanya mendapatkan hidayah pada Islam. Maka oleh karena itu ketika kita mendapatkan hidayah Islam, berarti kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Oleh karenanya hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan tentu bersyukurnya diantaranya adalah rajin untuk mempelajari, untuk mendengarkan apa yang menjadi nasihat buat kita, yang sehingga keislaman kita betul-betul tidak hanya mengikuti apa kata orang, tapi hendaknya Islam kita itu di atas ilmu, sehingga kita beramal di atas ilmu yang disyariatkan oleh Islam itu sendiri. Oleh karena itu marilah kita berpegang teguh dengan Islam ini, karena Islam merupakan tali yang kokoh hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tali yang kuat atau yang disebut dengan urwatul wuthqa, tali pegangan yang kokoh. Dan kita tahu bahwa, kita sadari bahwa jasad-jasad kita ini, tubuh kita ini tidak akan kuat kalau dimasukkan ke dalam api neraka. Wa'lamu anna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Ketahuilah oleh kita semua bahwasanya tubuh kita ini tidak akan kuat kalau dipanggang di atas api neraka, tidak akan kuat.
Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, orang-orang yang beriman, agar menjaga diri-diri kita dari api neraka. Bahkan bukan hanya diri kita, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, yakni keluarga, agar kita pun mengingatkan mereka, mewasiatkan mereka agar menjaga diri-diri mereka dari api neraka, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, peliharalah diri-diri kalian, bentengi diri-diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka, ya dari api neraka. 'Alaiha malaikah, yang mana api neraka atau neraka itu sendiri, para penjaganya itu adalah malaikat. Penjaganya adalah para malaikat yang sifatnya itu, karakternya itu ghilaz, bengis, ya galak. Tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Syidad, keras. Namanya juga penjaga neraka. Penjaga penjara dunia saja, ya, yang menjaga penjara dunia ya biasanya tegas, ya. La ya'sunallaha ma amaruhum, yang mana para malaikat tersebut tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mendurhakai Allah, tidak menolak apapun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma amaruhum, apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, pada para malaikat tersebut. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu sifatnya melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi malaikat itu, apa kata Allah, mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, mempunyai karakter sifat taat dan tidak bermaksiat. Itu malaikat. Berbeda dengan manusia. Manusia seperti jin. Maksudnya bukan jenisnya sama, enggak. Maksudnya karakternya ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ini sifatnya manusia. Oleh karena itu, surga, neraka yang menghuni adalah bangsa jin dan manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Berikutnya, ikhwan sekalian, kita harus menyadari pula bahwa dunia ini darun mamar. Inna dunya darun mamar wa ubur wa ibtila. Bahwa dunia ini adalah negeri di mana kita tempat hidup yang akan kita lalui sementara, yang akan kita tinggalkan, yang akan kita lewati. Ini mesti, dunia ini kita akan lalui. Jangan dikira kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Buktinya kita dari kecil berubah menjadi remaja, berubah menjadi dewasa dan tua. Itu menunjukkan bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Allah memberikan gambaran bagaimana matahari yang awalnya berada di ufuk timur, ya, kemudian naik sedikit-sedikit ke atas sampai dengan ketinggian di atas kita, terus berjalan ke arah barat condong, terus sampai kemudian warnanya tidak seperti awalnya menguning, kemudian
menguning redup, agak gelap, ya, kemudian merah, baru tenggelam. Ini menunjukkan usia kita juga, kehidupan dunia ini, jangan dikira kita ini muda terus dan tua terus. Kalau tua terus mending, nggak mati-mati. Tapi ternyata dunia adalah sesuatu atau negeri yang akan kita lewati. Bahkan wabtila, dunia ini negeri tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia ini wahya darun mali'ah, negeri yang penuh dengan kesengsaraan. Ya, dipenuhi dengan ya sengsara. Orang makan harus apa? Kerja dulu. Ya, bahkan harus mencangkul, ya, menanam, kemudian diurusi, ya, dipanen, dijemur dan seterusnya. Iya, ujian dunia ini. Bahkan di dalam kehidupan dunia ini, seseorang atau manusia itu tidak selamanya sehat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, tapi besoknya terkadang kita sakit. Ya, ada sehatnya, ada sakitnya. Bahkan terkadang kita bergembira, bersenang ria, tahu-tahu beberapa saat lagi atau besoknya kita merasa sedih karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hati kita. Kemudian dunia juga dipenuhi oleh terkadang itu sudah bersih jadi kotor, ya. Senang besoknya tidak senang lagi. Gembira besoknya tidak lagi, sehat jadi sakit. Bahkan dunia ini ada pertemuan dan ada perpisahan. Bertemu, berkumpul dengan keluarga. Kalau kita yang masih utuh, seakan-akan masih banyak harapan lama kita berkumpul dengan keluarga. Tapi terkadang tahu-tahu ya ada yang suaminya meninggal, ada yang istrinya meninggal, ada yang anaknya meninggal misalnya. Inilah dunia. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Ada kehidupan dan ada kematian. Dunia. Ya. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, wa innal hayatal haqiqiyata, maka sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Ini ceritanya kehidupan yang sebenarnya. Dunia enggak sebenarnya, tidak, karena tadi ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, ya, ada kebahagiaan, ada kesedihan, kesusahan, ada keamanan, ada ketakutan dunia, ya. Oleh karena itu kehidupan yang hakiki hiya hayatu ahlil jannah, kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan ahli surga. Itu yang sebenarnya. Kenapa kehidupan yang sebenarnya itu dikatakan kehidupan penduduk surga? Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Hiyal hayatud daimatul khalidah. Karena di surga itu kehidupan yang terus-menerus dan kekal. Kehidupan yang terus-menerus dan kekal. Hidupnya tidak ada kematiannya. Ya. Fi sababin bila haram. Kehidupan yang senantiasa muda. Penduduk surga itu senantiasa muda. Kalau di dunia tua gaya muda ya nggak pantas juga. Udah tua gayanya muda tetap nggak pantas. Iya. Kalau tua gayanya tua saja sudah disesuaikan. Ya. Anak-anak kalau bergaya tua juga tidak pantas. Ya. Anak-anak bergaya muda tidak pantas. Tapi di surga itu jamaah sekalian, fi syababin bila haramin, dalam keadaan pemuda, kepemudaan tanpa ditakuti akan menjadi tua. Kita
Yang sekarang hidup ini, yang merasa masih muda, takut nanti tua. Ya, ada jenggotnya putih, giginya ompong, ya, kulitnya keriput, badannya bongkok, seperti itu. Ya, ada rasa seperti itu. Wasihatin bila maradin. Di surga itu seseorang yang menghuni surga atau orang yang beriman yang masuk surga itu dalam keadaan sehat terus. Bila maradin, tanpa sakit. Beda dengan dunia. Padahal tadi malamnya sehat ya, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Padahal kemarin ketemu, apa kabar Pak, apa kabar Bu? Baik-baik. Tahu-tahu kabarnya sedang dirawat di rumah sakit. Itulah dunia. Ya. Wa sururin bila hazanin. Sedangkan di akhirat kelak, di surga itu jemaah sekalian, senantiasa beriang gembira, senang, bergembira, bahagia, bila hazanin, tanpa sedih. Ya. Sedangkan di dunia kadang-kadang orang mendapatkan kegembiraan, besoknya tambah sedih. Mendapatkan uang banyak, gembira, tahu-tahu jadi bencana. Iya kan? Diangkat jabatannya, tahu-tahu jadi bencana, berakhir ke penjara misalnya. Itulah dunia, ujian. Iya. Ulane aja teman-teman teman. Ya sederhana. Kita mencari dunia untuk akhirat. Wa amnin bila khaufin. Kehidupan dunia itu di samping dia gembira, ada kesedihan. Kadang-kadang aman, kadang-kadang takut. Kita diberi rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kejadian perang, terjadinya musibah bencana, gempa bumi ataupun yang lainnya. Ya, ada rasa takut. Waridu minallahi laisa ba'dahu sukhtun wala ghadabun. Sedangkan di akhirat, di dalam surga, di sana terus kita mendapatkan keamanan dari Allah, bahkan Allah ridho. Dan setelah itu tidak lagi Allah ada marah atau murka terhadap penghuni surga. Ini jemaah sekalian, ya kehidupan yang hakiki yang sebenarnya, yakni kehidupan di surga. Apakah kita ingin masuk surga? Ya ingin ya. Iya. Tapi melalui mati dulu. Iya, dimasukkan ke surga mau? Mau. Tapi nanti melewati kematian kan? Mau mati. Nah. Iya. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupanku adalah lebih baik bagiku dan untuk agamaku. Ya Allah, matikanlah aku kalau kehidupanku buruk atau kalau kematianku lebih baik bagiku dan bagi akibat akhiratku, agamaku. Ya. Ya, kematian ditakuti oleh semua orang. Tapi kematian tetap akan datang menjemput kemanapun larinya, kemanapun sembunyinya, sekalipun berada di dalam bangunan yang tinggi nan kokoh, tapi kematian akan menjemput. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita untuk menggapai kebahagiaan negeri akhirat tersebut, fal ya'malil amilun. Hendaklah kita beramal. Kalau kita ingin masuk surga bukan hanya harapan, baik tenang baik, mengko, sholatnya nanti, ibadahnya nanti, kari-karian baik. Misalnya, kaderanku masih sehat, jangan. Bersegera, ya, bersegera. Jangan harapannya besar, ingin masuk surga, tapi tidak mau beramal. Ini dalam istilah sekte-sekte dalam akidah itu murjiah. Ya, kelompok murjiah ini dia tidak beramal tapi masuk surga. Yang penting hatinya
baik katanya. Ya. Tidak bisa begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah ditanggung, dijamin masuk surga, diampuni dosanya seandainya ada, baik yang lalu dan yang akan datang, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu hendaklah kita berlomba untuk menggapai itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, abror, orang yang beribadah, berbuat ihsan, berbuat baik, itulah fi na'im, benar-benar dalam kenikmatan surga. Jadi al-abror masuk surga. Iya. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Iya. Dengan pandangan yang penuh nikmat. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu mengenali mereka, kamu lihat mereka, mengenali mereka fi wujuhihim, pada wajah-wajah penghuni surga yang mereka berada di dalam kenikmatan yang hakiki. Ya kamu lihat, kamu kenali fi wujuhim, pada wajah-wajah mereka nadratan na'im, ada pandangan kenikmatan. Ya, yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan yusqawna mir rahiqim makhtum, diberikan minum dari arak yang tertutup, yang ditutup. Bahkan khitamuhu misk, tutupnya itu misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal tersebut hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Jadi Allah memberikan seruan, motivasi kepada kita agar kita itu berlomba, beramal, bukan tenang-tenang saja. Ya, falyatanafasil mutanafisun, berlomba dengan kebaikan-kebaikan yang kita mampu. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya kata Allah, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah kalian itu dibalasi kecuali dengan sebab apa-apa yang telah kalian kerjakan, yang telah kalian amalkan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, orang-orang yang dia itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu bersih. Bersih dari apa? Dari niat yang bisa menyebabkan amaliyahnya rusak. Niat ibadahnya misalnya bukan karena Allah, karena manusia. Maka surga untuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas juga berarti dia hanya beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan. Ya, seperti dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali apa? Agar mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, hanya untuk Allah saja agama ini, ketaatan ini, tidak melakukan kesyirikan misalnya. Bukan karena ria misalnya, ibadahnya ikhlas karena Allah. Ya, seperti itu. Maka bagi mereka ulaika lahum rizqum ma'lum, mendapatkan rezeki ya di akhirat kelak berupa buah-buahan ataupun yang lainnya, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, luar biasa ya jemaah sekalian. Ya, tentu kita harus berusaha untuk itu dengan menjauhi apa yang menjadi penghalangnya dan melaksanakan apa yang menjadi penyebabnya. Ya, penghalang surga kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Ya. Yang menjadi penyebab masuk surga beramal soleh ya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
Allah berfirman setelah itu dalam ayat yang lain, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini, maksudnya surga itu benar-benar keberuntungan yang besar. Orang di dunia ini berharap, panjang angan-angan, berharap akan mendapatkan ini dan itu, akan memiliki ini dan itu. Ya, sementara usianya terbatas. Maka panjang angan-angan ini terkadang bisa melupakan seseorang untuk menyiapkan dirinya menyambut hari masa depannya, yakni akhirat. Akhirnya dengan sebab panjang angan-angan, dia pun roboh, jatuh, dan meninggal bersama angan-angannya yang belum tercapai. Jangan sampai seperti itu. Ya, oleh karena itu ketika seseorang dia berada dalam surga, inna hadza lahuwal fawzul azim, limithli hadza falyamalil amilun. Sesungguhnya ini benar-benar keberuntungan yang agung. Ya, maka hendaklah untuk hal tersebut, seperti untuk yang hal semesti ini, falyamalil amilun, hendaklah beramal orang-orang yang beramal. Jadi dengan amal, jalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Takwa, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai menjalankan apa yang Allah larang. Ketika Allah perintahkan tidak mau dijalankan, ya, ketika Allah melarang malah yang dijalankan itu. Jangan begitu. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kita terperdaya, tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena dunia ini terkadang bisa melupakan kita kepada Allah dengan keindahan-keindahannya, dengan syahwat-syahwatnya, bahkan bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Benarnya apa? Kalau orang itu beramal soleh, beriman dan beramal soleh, Allah masukkan surga. Itu janji Allah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan surga. Itu benar. Jangan ragu. Masih ada orang yang mengatakan, meragukan, ya, kayak iya katanya begitu. Iya. Padahal belum bukti katanya gitu, dan seterusnya. Ini adalah ucapan syaitan. Allah berjanji bahwa janji Allah itu benar. Kalau orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga, kalau orang yang kafir, munafik, orang musyrik masuk neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian terperdaya, ya, tentang Allah dengan terperdaya yang sehingga kita lupa akibat dari perbuatan ataupun bisikan syaitan. Oleh karena itu ayat selanjutnya, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, aduun, musuh. Setan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah oleh kalian setan itu sebagai musuh. Jangan setan sebagai teman, sebagai kawan. Ya. Banyak di antara manusia tidak sadar menjadikan setan itu sebagai temannya. Teman dalam bermaksiat kepada Allah, teman dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, teman dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengingatkan, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian wahai manusia musuh.
sebagaimana bapak kalian Adam dimusuhi oleh syaitan, oleh iblis. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Ya, musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya hanyalah syaitan itu mengajak hizbnya, kelompoknya, golongannya. Apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Supaya menjadi ashabis sa'ir, yang menghuni neraka sa'ir. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, memberikan kewaspadaan kepada kita, memperingatkan kepada kita dari fitnah-fitnah dunia, ya, dari fitnah-fitnah dunia, dan mengingatkan kita pula agar kita jangan terperdaya dengan bujukan syaitan, ya. Dan dalam ayat tadi Allah mengkhabarkan bahwasanya syaitan itu musuh yang jelas permusuhannya kepada manusia, yang sehingga syaitan itu yazidu linnas, yuzayyinu linnas, menghias-hiasi untuk manusia yakni amalan keburukan, kemungkaran, ya, dihias-hiasi jadi baik oleh syaitan, sehingga kemungkaran, kemaksiatan, ya, kekejian dipandang indah oleh sebagian manusia yang menjadikan syaitan sebagai temannya. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dalam hal ini, jangan sampai ladzatun ajilatun faniyatun, kelezatan yang segera. Dunia ini kan kelezatannya segera bagi orang yang tidak sabar, menuruti hawa nafsu, iya, tapi faniyah, akan rusak, akan binasa. Jangan sampai mempengaruhi atau mengalahkan alal ladzatid daimah al khalidah, atas kelezatan-kelezatan yang bersifat terus-menerus dan kekal, yakni surga di akhirat nanti, ya. Maka merugi, ya, ketika seseorang itu dia terperdaya dengan sebab kelezatan dunia yang hanya sebentar, yang tidak kekal, sementara di akhirat kelak surga tersebut itulah kelezatan yang terus-menerus, kenikmatan yang terus-menerus, yang kekal abadi selama-lamanya, ya, yang sehingga hendaklah kita dalam hal ini muhasabah diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan taubat yang baik sebelum waktu yang Allah berikan kepada kita yakni habis ataupun terlewati. Karena sungguh bisa jadi, ya, generasi berikutnya, kalau kita tidak memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka, tentu dari Islam ini, ya, dari memahami Islam dengan benar, maka bisa jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kelak nanti akan ada generasi sesudah mereka, yakni generasi yang lemah, generasi di belakang mereka yang menyia-nyiakan sholat. Sholat saja sudah tidak kenal, sholat saja sudah ditinggalkan, bahkan tidak tahu bagaimana cara sholat, bahkan tidak tahu apa tujuan sholat, ya, sehingga menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawat, ya, tidak mengenal agama, kemudian hanya mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menemui ghayya. Ghayya itu adalah lembah di dasar jahanam yang sangat ke bawah, yang sangat dasar. Maka di sanalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, fasawfa yalqawna ghayya, kelak akan dilemparkan atau masuk ke dalam ghayya, lembah di dasar neraka jahanam. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a, kecuali orang yang taubat, beriman, beramal soleh,
maka mereka masuk surga. Dan di surga itu tidak dizalimi sedikit pun. Ya, ini jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita menjauhi hal-hal yang membuat kita itu terperdaya dengan kehidupan dunia ini, asyik dengan kehidupan dunia ini. Dan hendaklah kita sering-sering muhasabah diri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hisab diri kita dalam kehidupan dunia ini, sudah berapa lama kita hidup dan bagaimana keadaan amaliah kita, apakah dekat kepada Allah atau semakin jauh. Ya, kita muhasabah diri, apa yang banyak kita ucapkan, keburukankah yang kita ucapkan ataukah kebaikan? Apa yang kita telah lakukan, perbuatan kita, ya apakah kebaikan ataupun keburukan yang kita perbuat, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, sekalipun dia itu, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, luas sekali ampunannya, tapi Allah juga memiliki sifat syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Ya, sangat keras siksaannya, bahkan perkasa, dzuntiqam, ya, bisa membalas, memiliki balasan untuk siapapun, ya. Oleh karena itu, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, bahkan yang akan datang Allah sudah ampuni. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mendapati ada satu buah kurma di atas tempat tidurnya, kemudian dia karena lapar dia makan di rumahnya sendiri, tapi sampai dia ketika malam hari sampai tidak bisa tidur karena takut bahwa yang dia makan ini jangan-jangan kurma dari sedekah. Karena bagi Nabi dan keluarganya tidak boleh makan harta sedekah. Kalau orang ngaku keturunan Nabi, ya aja nerima sedekah. Ya. Nabi dan ahli bait Nabi tidak boleh makan sedekah. Ya. Maka dia takut. Ya. Karena sedekah tidak halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang soleh yang lain, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga mereka pun sering muhasabah diri. Dan oleh karena itu, kita pun hendaknya sering evaluasi diri, muhasabah diri, untuk menyiapkan diri-diri kita untuk akhirat kita. Sehingga Allah firmankan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah memperhatikan setiap diri apa yang sudah dilakukan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Ya, untuk hari akhirat. Apa andalan amal kita? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaikamul fasiqun. Kemudian Allah mengingatkan, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalian jangan menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat lupa pada diri-diri kalian. Ya, fa ansahum, lalu dia lupa terhadap diri-diri mereka. Ulaikaumul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Demikian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya selingan dari bahasan kitab Riyadhus Shalihin, agar kita mendapatkan nasihat bahwa kita dalam kehidupan dunia ini
ya perlu muhasabah diri untuk akhirat kita. Dan adalah kita bersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajlis, mencari ilmu untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pentingnya menghadiri majlis karena dengan majlis ini ya kita terus setiap pekan dicas ya, jangan sampai lobet ya sebagaimana HP. Dan karena kalau kita tidak lagi hadir di majelis-majelis yang ada, maka kemungkinan atau kita takutkan kita akan futur ya, kita akan futur, lemah semangat, kemudian meninggalkan majelis taklim, kemudian seperti biasa-biasa lagi. Itu yang kita takutkan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini, mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.